Mungkin waktu itu kayak too much party, lost control gitu. Sampai akhirnya KRT juga. Adiknya mama sih yang bawa Paul kabur. Paul dibawa ke Bali, terus dia ke Bali, pura-pura untuk dibawa ke rumah tua. Ternyata Paul dibawa ke bandara. Kan mama lagi di penjara kan, nggak tahu apa-apa. Sempet tuh nggak tahu mama, nggak tahu nama mama, nggak tahu muka mama. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba papa ngomong kayak, jangan pernah lihat muka saya lagi. Singaraja kalau orang Singaraja. Tolong Bali sorry. Utara. Gue tuh ingetnya Singaraja itu salah satu pebasket di zaman gua. Siapa? Namanya Imada Lolik Sudajana. Paul nggak pernah dengar. Iya, lu kalau basket nggak terlalu bola kan. Tapi ya? kemarin nonton final, Bang kemarin nonton nggak? Enggak. PJ lawan Dewa. PJ lawan Dewa United lu nonton? Match terakhir. Kenapa lu bisa nonton? Karena ya teman-teman juga pada ada yang ngikutin basket, Ada terus juga kebetulan lagi nonton, terus memang nonton. Tapi nggak nonton di lapangannya. Tapi lu masih bisa relate? Kalau secara aturan ngerti, tapi kalau main sih nggak. Pas nonton kayak ke bawah nggak? Kayak, wah ini seru ini gitu. Kalau mungkin sisi mentalitasnya ke-trigger sih, kayak pengen nyobain pertandingan yang seru lagi gitu, intensitasnya tinggi dan sebagainya. Berarti lu masih punya jiwa atlet itu ya? Masih. Bahkan ketika ganti dunia pun Paul pakai mentalitas itu di dunia ini juga. Iya sih, ngebantu banget sih. Ngebantu banget. Kan lu 5 tahun di Swedia tuh ya. Lu tempahannya bener-bener atlet pro ya? Dulu basicnya futsal malah. Oh, Sebelum ke lapangan besar ya. Karena mungkin di Singaraja itu kan secara sarana prasarana belum memadai pada kala itu. Tapi ya privilege mungkin papa dari sana, papa tinggal di sana, kerja di sana, dan Paul juga pengen menjadi pemain bola, walaupun ya gambling kan, karena bola tuh kan apa ya, banyak yang suka bola tapi banyak juga yang nggak tembus untuk bekerja di dunia bola sebagai pemain bola. Lucknya kan? Iya, lucknya di sana juga. Tapi ya lancar sih waktu itu kemarin di sana. Ya. Seleksi 6 minggu. Harusnya karir lu ada di situ ya? Harusnya. So what's going on? Kenapa bisa tiba-tiba jumping to Indonesia Idol? Panjang sih ceritanya ya. Jadi awal mula ke Indonesia tuh sebenarnya dulu ada proyek U20 Piala Dunia yang batal. Kalau nggak salah yang zaman LTZ sama Virginius yang nggak jadi juga. Tahu tim gua. song. Ya, Oh, lu itu. dipanggil buat itu? Iya, sempat udah kontak personal sama Coach Novarianto, asistennya Sintayong pada waktu itu. Jadi minta biografi, semuanya video-video main di sana. Terus kebetulan Paul di sana juga main di tahun pertama kedua di Liga 2 Youth. Tapi karena kita juara di tahun kedua, kita naik ke Liga 1 Youth-nya. Iya, jadi kelihatan lah prestasinya. Jadi ya lumayan tinggi juga intensitas Paul waktu itu ya. Walaupun sempat jadi cadangan, terus player inti cedera, terus Paul yang ganti, bisa tanggung jawab juga. Jadi sehat lah persaingan di sana, dan Paul merasa sangat jauh berkembang. Iya. Karena bayangin Bang, dulu waktu itu pertama ke sana tuh berat Paul 57 kilo. Terus setahun bisa ngejar ke 75 langsung. Setinggi ini udah? Naik 5 cm kalau nggak salah, dari 107. Kecil banget ya? Kurus loh itu. Kurus banget dulu. Dan lu susah bersaing dengan badan itu di sana. Iya, di sana tuh ya mereka ngejarnya pasti massa sama mental sih. Iya, pasti. Lebih mikirin apa ya namanya, pedomannya dulu. Dan ngerasa sih banyak nilai mentalitas yang Paul bawa sampai sekarang. Iya pasti, itu gue paham itu. Ya, Akhirnya juga gitu kan. Akhirnya pas yang lu diundang itu kan nggak jadi ya. Terus akhirnya apa yang terjadi sama lu? Paul ke Indonesia. Iya. Paul ke Indonesia, terus nunggu updatean untuk lanjutan TC. Itu kalau nggak salah zamannya Elkan Bagot, masih ada Jack Brown. Iya, itu zamannya itu. Zaman itu ya, Bagus Bagas. Barengan lu tuh. Barengan. Terus ternyata H+3-nya sesampai bawa Jakarta, 3 harinya batal. Iya, Piala Dunia kan batal nih. Nah, Paul di Indonesia. Iya. Terus singkat cerita, Paul sebenarnya udah taken kontrak sama, udah promosi ke tim utama di Swedia. Kontrak 2 musim. Iya. Nggak bisa ke Swedia gara-gara waktu itu per Agustus 2020 ya, per 2000, benar 2020. Itu Swedia menolak penerbangan dari China, India, dan Indonesia. Karena kasus COVID hariannya Barengan sama COVID. Jadi lu ketahan di Indo. Ketahan di Indo. Nah, nggak mungkin nganggur di sini dong. Jadi waktu itu seketika banyak agent olahraga yang nawarin. Akhirnya ada yang nyangkut nggak dari tawaran? Akhirnya ada Barito Putra yang bersedia loan. Terus?
Karena Paul kan masih under kontrak kan. Iya, jadi dia yang bersedia ngeloan. Udah ngeloan, udah sign, udah semuanya. Berarti bayar ke sono? Iya. Bayar ke sono, tapi bayar ya Paul juga dapat income lah dari Barito juga. Iya. Terus ternyata Kapolri juga nggak ngizinin kompetisi. Jadi? Jadi liga nggak jalan, terus nggak bisa ke sana. Akhirnya lu pulang Bali? Pulang ke Bali. Oke. Ya intinya waktu itu chaos sih, kalau ya mungkin kena efeknya di sana sih. Ih, berasa sial ya? Berasa sial sih. Karena di sana lagi bagus-bagusnya pulang. Bener. Di sana tuh sebenarnya lagi tracknya lagi bagus banget. Iya, masa depan nih. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Personal waktu itu kayak sampai hari ini masih ingat sih rasa itu waktu mau masuk pesawat tuh Bang. Kayak mau waktu terbang ke Indonesia kayak ngerasa bener nggak sih ini? Pilihan yang tepat nggak sih? Gut feelingnya kayak sebenarnya enggak, tapi ya mau nggak mau ya. Waktu itu kepikiran kayak salah satu cita-cita Paul ya main untuk timnas. Iya sih. Karena keluarga mama di Bali, kakek, om itu kan zaman-zaman AFF selalu nobar kan. Kalau udah timnas udah main, kumpul tuh di rumah tua. Jadi kayak pride lah. Siapa yang nggak mau tempel itu? Gue juga waktu masih jadi atlet itu salah satu hal yang gue kejar banget. Dan Indonesia di sini gitu. Sih. Sampai hari masih bawa mentalitas atletnya nggak Bang? Bawa lah, karena kan we born with that gitu. Iya, karena we discipline by that. Dan kita nggak mungkin melepaskan sesuatu yang root kita kan. Benar. Dan itu mungkin yang bikin lu akhirnya bisa sampai kayak sekarang. That mentality itu loh. Kuat menghadapi cobaan. Mungkin ya. Iya. Mungkin sih. Ini yang pengen gue obrolin sebenarnya. Itu gue baca di artikel tadi anak-anak gue bilang. Jadi maaf ya, kalau nggak mau obrolin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi lu menjadi saksi, nyokap lu dipenjarain sama bokap lu. Ya, itu zaman bukan saksi sih. Mungkin core memory waktu kecil ya. Papa dulu kerja di Jakarta. Kerja di Asia kalau nggak tahu. Di Jakarta 15 tahun. Lahir di Jakarta dulu Paulnya karena tinggal di sini kan. Sama mama. Terus pisah waktu Paul umur 2 tahun ya. Mungkin waktu itu karena mereka nggak pernah cerita ke Paul, tapi Paul selalu dengar-dengar. Mungkin waktu itu kayak too much party berdua, terus lost control gitu-gitulah. Jadi KDRT juga sampai akhirnya ya itulah ada titik di momen mereka berdua pecah emosi dan nggak bisa menahannya lagi. Terus memilih untuk berpisah. Iya, adiknya mama sih yang bawa Paul kabur waktu itu karena chaos kan di sana. Saling tarik-tarikan udah saling katanya ya itu. Tapi yang ada di benak Paul tuh dari atas tuh dibawa ke bawah gitu. Terus ini di bawah ini udah. Lu masih ingat? 2 tahun itu? Iya, maksudnya ingatnya tuh bukan ingat ngelihat mukanya. Nggak inget presisi, tapi inget vibes-nya itu. Ada abstrak gambarannya gitu loh. Ya itu sih. Masih inget ya. Nah karena itu Paul benci itu sih waktu itu. Tinggal sama ibu? Sama papa? Sama papa. Kan yang bawa kabur adiknya mama? Iya, adiknya ke mama, awalnya ke Bali. Terus, gimana ya bilangnya detailnya. Jadi ada teman papa yang juga temannya mama. Jadi dia sekongkol lah untuk Paul dibawa ke Bali. Terus dia ke Bali, pura-pura untuk dibawa ke rumah tua. Ternyata Paul dibawa ke bandara. Oh, jadi you dibawa sama papa? Iya, kan mama lagi di penjara kan, nggak tahu apa-apa. Oh, jadi di case itu mama juga dilaporin sama papa gitu? Iya. Akhirnya Paul ikut papa. Sempet tuh nggak tahu mama, nggak tahu nama mama, nggak tahu muka mama, sampai 2007 apa 8 ya. Jadi 7 tahunan. Saat itu lu kan ikut bapak ya. Papa itu ke Swedia ya berarti ya. Papa Swedia. Berapa tahun itu totalnya ya? Di Swedianya? 6 tahun. Enggak, waktu itu Papa dipindah tugaskan ke Shanghai, jadi ikut dia keliling. Muter tuh. Sempat ke China, Shanghai, habis itu ke Pune, ke India. So, you nggak pernah balik Indo tuh? Nggak pernah. Oke, you ikut Papa gitu. Lu belajar bahasa Indo di mana? Indo waktu di sini. Jadi, Mama nekat nyari Papa lagi. Oh, ada ceritanya lagi nih. Mama nekat cari Papa lagi karena ngerasa nggak tenang. Iya, anak ngerasa pengen tahu kabar anaknya. Ini setelah Mama udah keluar dari penjara? Setelah jauh. Mama cuma penjara kalau nggak 3 bulan atau berapa. 3 bulan ya. aja lah ya gitu. Jadi, dicari tuh. Singkat cerita nyari Papa sama Paul. Dan pada akhirnya mungkin Papa juga ngerasa nggak bisa jadi single parents yang baik juga waktu itu. Oke. Karena
Ini disclaimer ya, Paul udah berdamai banget sama papa ini mama udah berdamai, dan Paul harap kalian juga bisa ambil sisi positifnya. Good. Ya papa juga, karena Paul juga banyak saksi waktu jadi single parent juga, menurut Paul masih sering keluar malam, terus kayak nitipin Paul ke kayak pembantu istilahnya di China. Istilahnya kurang bertanggung jawab. Masih saat itu masih belum. Wah, belum. Saat itu masih belum. Iya. Dan mungkin pertemuan itu menghasilkan sebuah solusi. Jadi papa fokus kerja. Fokus jadi diri sendiri, terus mama yang ngajak Paul ke Bali. Oh, deal-dealan mereka? Iya, deal-dealan. Karena mungkin papa juga ngerasa nggak bisa banyak meluangkan waktu untuk Paul. Jadi selama lu bepergian itu, kan udah mulai terbentuk pemikiran lebih kan usia kan gitu. Lu nggak kayak, nyokap gue mana ya? Sempet sih waktu TK ya. Iya. Itu hari ibu. Happy Mother's Day Di mana? International. Swedia, Shanghai? Di Shanghai. Di Shanghai. Iya, terus ya mungkin kecil nggak tahu apa-apa ya, tapi ngerasa baru ada sense of emotionnya di sana. Jadi semua bawa ibunya, terus Paul sama Paul panggilnya Ibu Jasmine. Ya. Who is Ibu Jasmine? Pembantunya, namanya Paul panggil Asusnya Jasmine. Susnya yang jaga. Terus dia tanya, anjing bersedih lagi. Nama mamanya siapa? Terus kayak Yasmin. Oh, itunya yang lu bilang? Iya. Jadi selama itu lu menganggap itu ibumu? Iya. Oh, I see. Yasmin. Sedih sih kadang kalau diingat ke belakang itu. Tapi terima kasih juga sama hari itu. Iya. Kenapa hari itu lu terima kasih? Ya, Paul bisa di sini. Iya, itu bagian dari kesemuanya kan. Itu all the puzzle yang create you now kan, ibaratnya gitu. Terus pada saat momen kayak gitu, kalau misalnya lu sedih gitu kan ya, kan papa kerja kan ya. So, bagaimana lu share your sad moment atau lu pendam sendiri? Mungkin Paul rasa juga salah satu keuntungan Paul adalah Paul suka bersosialisasi. Jadi banyak main ke rumah temen, kalau nggak nginep di rumah temen. Oh, ada teman sharing. Tapi ya sama kalau aku nggak tahu kalau dia udah masih ingat, tapi Paul masih ingat, namanya Gilad. Dia orang South Africa. Yang sama mungkin papanya dipindah tugaskan, maksudnya kerja di SKF, nama perusahaan dulu SKF. Perusahaan bearing gitu. Di Shanghai juga ada. Jadi ketemu dia paling sering waktu itu sama dia. Kayak brother ya? Waktu itu, tapi kita udah lost kontak mungkin berapa ya? 15 tahun berarti udah lebih lost kontak. Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. Mungkin ya. Kayak podcast ini kayak calling back gitu ya? Iya. Lebih ke calling back sih. Jadi karena ada hal kayak begitu ya paling nggak ada yang keisi ya. Cuma kan pastinya begitu lu akhirnya ketemu ibu lu, first moment, itu lu bingung tuh pasti. First moment mama nangis. Iya pasti sih dia nangis. Mama nangis. Ya. Nangis banget terus. Dia kayak inget mama gitu. Nih mama namanya Kadek Sriwidari. Ini mama. Lu bingung nggak? Bingung. Berasa asing nggak? Asing. Karena dia, seingat Paul, dia ngomongnya Indo. Walaupun dia bisa bahasa Inggris. Mungkin dia pengen nge-call back juga. Dan waktu itu lu belum bisa bahasa Indo? Nggak bisa sama sekali. Bahasa Indonesia nggak bisa. Inggris aja lah? Inggris aja. Swedia pun nggak bisa. Oke. Karena dari kecil sama papa bahasa Inggris. Chinese? Nggak. Oh, Inggris berarti? Inggris. Jadi lu ngeliatin nih. Iya, bingung. Ya. Terus itulah dikasih tahu ternyata mama Paul ini. This is your mom. This is your mom. Terus akhirnya baru ketemu kakak Paul juga. Kok bisa ada kakak ya? Iya, mama tuh nikah 4 kali, Bang. Oke, so you anak dari pernikahan ke? 3. Oh, I see. Jadi ada adik. Ada kakak, cewek 2. Oh, ada kakak. Sama semenjak papa mama pisah, mama nikah lagi. Mirip lagi gitu. Mirip. Oh iya gitu ya, Bang? Iya, tapi beda. Kalau gue bokap. Bokap nikah 4 kali. Kalau Paul bokap nggak nikah? Iya. Semenjak pisah. Ih, berarti kayaknya itu ya, cintanya mama ya? Nggak tahu. Tanya papa aja. Entah cintanya mama atau dia masih pengen bandel terus sampai hari tua ya. Lucu banget. Lucu banget. Terus lu ikut, kan akhirnya keputusan lu ikut mama nih ya? Ikut mama. Coba hati kecil lu kayak mau ikut mama apa nggak mau ikut mama? Kayaknya gimana ya? Asing soalnya. Paul merasa senang waktu ikut mama. Seneng? Pada kala itu. Karena
mungkin rame ya, ada kakek, ada nenek, ada sepupu-sepupu Paul, maksudnya keluarga besar lah, maksudnya anak dari adiknya mama kan, sepupu-sepupu banyak kan, dan kita seumuran, terus jadi bisa bersosial tuh, walaupun waktu itu ngangong ya, nggak ngerti bahasa Bali sama bahasa Indonesia. Lucu dan Paul tuh banyak belajar bahasa Indonesia sama bahasa Bali tuh bukan di sekolah, malah di pergaulan kalau kita lagi ngebolang gitu. Karena kalau ngeliat belakang lucu sih, maksudnya kan bule ya, tapi ngebolang kayak gitu-gitu. Tapi sering lagi gue ada temen kayak gitu. Iya. Dia nggak ngerti tapi pengen gabung. Bener, pengen gabung. Tapi dibully nggak? Kayak orang Bali nggak gitu deh anak-anaknya. Enggak gitu sih. Iya ya, nggak ngebully ya, standar lah. Nggak ngebully sih, tapi paling ngatain mama gitu. Ngatain ini anaknya, kalau mama tuh dulu bilangnya brekele. Brekele? Iya, sebutan jeleknya lah. Apa itu brekele? Nggak tahu sebutan, iya gitu. Apa brekele? Kalau di kampung, oh ini anaknya Ibu Seria gitu. Anaknya yang mana sih? Iya, anaknya yang pas mana kayak gitu. Paham. Ya kayak, iya. Terus suasana baru yang lu rasa itu kan mengisi apa yang selama ini nggak ada selama hampir 5 tahun lu ikut papa kan? Karena a big family kan saat itu kan nggak kerasa kayak gitu kan? Benar. So you feel something new. Tapi kadang kangen papa juga sih waktu itu ya. Papa nanti ada jadwalnya ketemu? Ada. Jadi waktu itu singkat cerita kalau nggak tahu 1 tahun 2 tahun, papa perdana ke Bali lagi setelah sekian lama. Setahunan. Iya, setelah pisah kalau nggak salah ya. Maksudnya untuk ketemu keluarga mama lagi, terus ketemu Paul lagi, dan akhirnya papa memutuskan untuk buat rumah juga di sana. Oke, biar bisa bolak-balik. Iya, terus Paul juga biar tinggal sama kakak di sana, sama adiknya mama, sama bibi, kalau Paul manggilnya bibi. Bibi, iya. Gitu. Terus lu mulai ngerasa nggak nyaman pada saat di situ, ada momen nggak nyaman? Momen nggak nyaman selain kangen papa ya? Iya, pasti momen gak nyaman itu kangen papa sih sebenarnya. Cuma itu ya. Terus momen gimana ya bilangnya? Ada satu titik sih kalau dibilangnya hancurnya Paul itu adalah waktu itu ya. Disclaimer lagi, udah berdamai nih. Udah damai guys. Ini cerita aja, sharing. Cerita aja. Ambil baiknya. Ketika papa buat rumah, entah kenapa ada cekcok lah sama mama lagi. Oh, ada cekcok lagi. Masalahnya nggak tahu, cuma yang Paul masih nggak habis pikir, dan papa juga mengaku itu. Waktu Paul umur 18 atau 19 lah ya, kita ngobrol lagi. Sore-sore Paul datang dari pantai lah main bola. Terus nggak tahu mereka habis emosi-emosian. Terus Paul cuma pengen masuk ke rumah aja. Terus perkara sepele doang sih sebenarnya. Lupa cuci kaki sih. Terus kayak mungkin nada Paul tinggi, terus mungkin dia masih kebawa emosi sama mama papanya. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba papa ngomong kayak, jangan pernah lihat muka saya lagi. To who? To me, to Paul. Why? Nggak tahu, mungkin cekcok sama mama, dan terus buangnya ke Paul. Dan dia juga sadar itu sih, papa juga sadar. Ya, ini kan udah berdamai. Dia mengakui dia tipikal yang sering kali melampiaskan emosinya ke sasaran yang salah. Ya, dia udah admit that. Iya. Gitu. Ya, Paul kaget sih, maksudnya salahku apa? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu terus. Itu jadi luka sih. Iya, dan terus yang ngilang 4 tahun, 5 tahun. Shit, man. Ngilang 4 tahun, 5 tahun. Anjing. Luka. Gimana sih hidup Mina? Iya, paham gue, paham. Iya sih. No. Yeah. Yang selama ini lo dilihat dia as a figure in your life, suddenly you meet your mom, and then tiba-tiba kok dia jadi evil dalam hidup lu. Nggak tahu sih. Iyalah, pasti dengan sendirinya kan, why you hate me for something that is very, maksudnya kenapa gitu loh kan? Nggak ada penjelasan. Nggak ada, tapi feeling Paul sih mereka berdua yang belum terlalu, malah mereka berdua yang belum berdamai pada kala itu ya. Jadi mungkin ada hal-hal kecil yang buat mereka bertengkar lagi. Saat itu lo udah berpikir begitu? Saat itu udah berpikir, itu 2000 berapa ya? 2012 ya. Saat-saat tersulit lo itu berarti ada di mana dari semua cerita itu, Paul? Di Bali sih. Di Bali itu? Di momen ketika Paul beranjak ke remaja. Belum ke dewasa, maksudnya periode SMP lah, SD SMP. Karena Paul tinggalnya sama kakak.
Dan kalau ditanya paling sayang sama siapa? Sama kakak. Jadinya? Dari awal sama kakak. Kenapa? Kalau Ngoli cerita dia lebih sedih sebenarnya bang. Dia nggak pernah ketemu papanya dari lahir. Ini anak dari ibu juga kan? Dari ibu dua. Dari pernikahan kedua. Pernikahan kedua. Mungkin, dia bule juga nggak? Nggak, dia Bali. Oke, terus? Mungkin antara mama kecelakaan, maksudnya she made a mistake. Terus ya yang keluar Karina, terus nggak pernah mau diakuin papanya. Oh, kakak cewek? Kakak cewek. Dia dari lahir sampai hari ini. Nggak, bapaknya nggak mau akuin? Nggak mau mengakui dan nggak mau ketemu. Terus sekarang dia dokter. Oh, itu bikin jadi relate. Karena sering itu dulu kalau kita pulang sekolah, SMP, dia SMA, kayak ngeliat rumah kosong kan, terus saling natap kayak, ya udahlah gitu. Paling kita beliin usus brandy, anjing Paul udah almarhum. Jadi kita pulang selalu bawa usus itu, terus ngasih buat menghibur diri. Buat menghibur diri aja. Entah kalau nggak Paul yang duluan pulang, dia yang duluan pulang. Sampai kapan akhirnya lu bisa berdamai dengan step by step-nya tuh, dari mana ke mana lu berdamai sama semua? Nggak lama belakangan ini sih. Jadi mungkin. Oh, baru-baru ini ya? Kalau mungkin kurang dari 2 tahun belakangan ini. What's trigger it? Banyak perubahan semenjak Paul ikut ajang kompetisi kemarin. Ya akhirnya papa mama nonton bareng untuk support anaknya. Bangga. Ya kalau tapi masih ada gengsi dan lukanya kan. Masih kayak impression pertama adalah pasti menolak dan kayak baru gini baru support dan sebagainya. Oh, ada keselnya. Iya, ada keselnya. Walaupun mereka waktu itu Paul juga per hari ini percaya kalau mereka tuh tulus untuk mendukung Paul sebagai anak dari mereka juga. Nggak ada orang tua nggak bangga lah lihat anaknya mencapai satu titik terbaik dalam hidupnya. Cuma kan di posisi lu POV-nya beda gitu, paham sih. Sampai akhirnya ya papa tuh kemarin tahun lalu sempat ke Swedia September. Terus tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba lagi sendiri duduk terus dia nangis, terus dia kayak bilang, Pauli, I'm so sorry, I've been the worst dad you ever had, but I never meant that, cause I've always loved you, but maybe Papa was too emotional, or maybe Papa worked too much. Dan dari sana sih, jadi triggernya di sana kayak. Ya, you proud with your dad lah, at least. Dalam hati kayak, gue tahu lu bangsat sebenarnya, tapi Paul sayang banget sama dia. Aduh Tuhan, ampun. Iya, dia mengakui itu. Terus, dia ngomong, nangis. Dia ngomong, I think Papa will work for maybe 3-5 years more. Satu-satu. Sedih guys. Terus. I hope we can have a family trip with Karina, and dia cita-citanya pengen karavan, terus nggak perlu ada planning kemana jalan yang ngarah ke sana kita pergi. Dia coba fix everything as much as he can ya ibaratnya. Itu yang bikin lu. Iya, ternyata ketika orang tuanya pulih, anaknya ikut ya. Iya. Ngaruhnya sejauh itu berarti gue pernah baca sih beberapa psikolog journal gitu ya, which is yang berhubungan dengan parenting ya. Ternyata ketika orang tuanya mentally dia membaik, anak ikut. Ketika mentally orang tuanya rusak, anak ikut. Ternyata memang ada faktor begitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri. And itu makes everything better for your life gitu ya. Semenjak itu banyak perubahan drastis. Iya sih. Dalam artian Paul merasa layak untuk bangun pagi karena ada yang menghargai Paul. Yang dulunya Paul takutin dia ngargain itu papa kan. Tapi ternyata orang pertama
yang Paul pingin hargain Paul apa sebenarnya, dan dia mengaku itu. Jadi itu kayak backupanku udah kuat gitu. Iya. Nah, kalau nggak salah katanya nyokap yang nyarani lu ikut Indonesia Idol. Iya, bukan nyaranin idol. Dia selalu melihat mungkin unsur seninya. Mungkin karena mama juga, keluarga mama tuh kakek dalang. Oh. Mama penari. Oke. Terus bisa mekidung juga, nyinden ya istilahnya kalau di sini ya. Jadi tumbuh besar juga di keluarga seni. Terus om mahat untuk buat wayang juga. Jadi bakat nyanyi lu mama udah lihat itu? Ya, mungkin ya. Mungkin. Iya, mungkin ya. Lu suka nyanyi-nyanyi pasti toh? Kalau dulu, kalau zaman-zaman ya kalau di Bali kan pasti kita nyanset sore-sore di pantai sama teman-teman. Kalau enggak kumpul di Bungalo lah, maksudnya di Joglo, di rumah temen lah. Terus nyanyi. 80% lah otodidak. Nyanyi. Iya, otodidak. Instrumen juga. 80% nyanyi, 20% minum. No woman no cry. 80% nyanyi, 15% minum, 5%-nya jujur. Lucu lagi. Lucu, iya berarti dia udah lihat. Nah makanya dari situ dia mungkin nyaranin lu ikut kompetisi nyanyi gitu kali ya? Iya, waktu itu nge-bridging untuk main di Bayangkara FC. Bola? Bola. Lah. Jadi habis bar itu Paul main ke Kalteng. Habis Kalteng ke Medan kontrak berakhir. Jadi turning point ikut idol tuh waktu Kanjuruan, Bang. Oh, yang kericuan Kanjuruan kan? Yang banyak iya. peristiwa itu. Paham. Yang kita berduka sekali dengan kejadian itu. Iya, itu berhenti seluruh liga kan berhenti kan? Iya. Pulang lagi dari Medan ke Bali. Kalau nggak salah sebulan 2 bulan ya. Karena PSSI pastinya banyak ngobrol sama FIFA ya. Tahu, untuk bolak-balik Pak Erick Thohir ya. Gitu lah ya. Ngikutin gak gue? Iya, karena itu menyangkut banyak pihak kan. Akhirnya mungkin ada jalan keluar, liga dilanjut lagi per Januari 2022. Pitching karena kontrak udah berakhir di Medan. Isu ke Bayangkara. Berangkatlah ke Jakarta. Mesnya di PT IKA. Maksudnya bukan mesnya, latihannya di PT IKA. Mesnya dekat di sana lah. Sembari nunggu. Mungkin 2 minggu dari Jakarta. Malam-malam di mes, Bang. Terus lihat IG kayak, open audition Kebon Jeruk. Di sini. Indonesian Idol. Di sini ya. Iya kan? Tinggal lurus aja nih terus belok kanan kan. Iya. Lah kenapa lu nyangkut ke situ ke open? Nggak tahu. Nah itu sampai hari ini juga Paul tidak menemukan jawaban yang logis. Ya. Jadi kan lu lihat open audisi. Ya, which is before you already know Indonesia Idol dong? Sekedar tahu, biasanya kalau yang rame kan audition. Iya, ngikutin lah. Nonton lucu-lucunya. Orang-orang yang ngikutin gini, top 10 performance audition kayak gitu. Iya, seru-serunya kan. Biasanya The Voice gitu-gitu kan. Lu lihat gitu. Terus lu bayangin, gue mau ikutan lah gitu. Iya. Langsung. Dari bulan tiba-tiba jawaban ke sana deh banget ya. Langsung. Mau ngetes apa? Lu mau cari apa? Lu mau ngetes kemampuan nyanyi lu, ini approval or no atau gimana? Paul suka challenge, jadi pengen tahu seberapa banyak orang yang menghargai suara Paul. Ya apa cuma teman-teman Paul sama mama Paul doang atau mungkin selama ini lu cuma yang lebih luas. Dipuji-puji buat bersenang aja. Buat mabuk aja. Lucu banget. Berangkat lah itu. Berangkat. Anjir. Ngantri. Seru banget. Ngantri dari setengah 10 pagi sampai setengah 11 malam. 13 jam. Capek sih anjir. Capek. Dan Paul kan blow on ya. Maksudnya blow on tuh memang bener-bener nggak tahu, Bang. Jadi Paul lihat kan kalau dilihat di TV yang ngantri banyak, terus tiba-tiba langsung tembus ke audisi. Iya, dikat-kat kan. Iya, dikat-katnya. Ternyata kan taping kan. Iya, taping. Bayangan Paul itu ngantri, terus mungkin ada 1 kali seleksi 20 orang, terus diambil 10 orangnya langsung ketemu juri. Cepet. Ternyata enggak. Lama. Ternyata ada precast 1, precast 2, precast final, baru video booth. Aduh, kejebak nih gua. Iya, waktu video booth Paul kira ketemu juri kan bentukan studio. Belum gitu kan. Ternyata. Iya. Kok gelap terus nggak ada apa-apa. Apa sih nggak ada embel-embel idol gitu? Kenapa sih? Ternyata yang ada eksekutif produsernya. Iya.
nanyain terus Interview. nama, pekerjaan, umur, terus coba nyanyi tanpa gitar dan sebagainya lah. Oh tadi udah, ya saya mau denger lagi gitu. Ya. Nyanyinya ini biasa klasik Bob Marley. Bob Marley. Redemption Song. Anak Bali pantai. Karena Bob videonya itu doang. Iya. Udah bisa interaksi sama main gitarnya itu doang. Iya. Apa jumlah lagu yang lu tahu saat itu udah banyak belum? Paul penikmat blues sebenarnya. Oke. Ya pasti dong, kayak di Bali kan Nggak banyak komersil lagi di sini. Iya, blues. Jadi dengerin Tracy Chapman, Eric Iya. Clapton. Terus itu yang lu bawa-bawain aja gitu. Itu bawa-bawain. Tapi ini nggak ngerasa kayak, aduh kayaknya enggak deh nih gue, aduh kalau kayak gini enggak sih gitu. Karena waktu itu jawabannya Paul kira langsung lolos sama enggaknya di sana. Iya. Terus ya ternyata mereka bilang kayak, Paul nanti kalau lolos nanti kita hubungin lagi ya. Iya. Lu berharap dihubungi atau enggak? Enggak, dengan pengalaman Paul di dunia kerja bola kan, udah banyak banget yang pernah ngomong kayak nanti kalau kita tertarik kita hubungin ya gitu. Iya Akhirnya lagi. kan enggak kan. Ini udah aja gitu. Ternyata hari ketiganya ditelepon. Paul selamat lolos untuk judging, ketemu jurinya. Ketemu juri itu kan? Nah, ini beneran nggak sih? Ya beneran. Kamu ya lah siapin wardrobe dan sebagainya untuk kelengkapannya nanti datang tanggal segini. Seneng sih. Udah matiin kayak, wah, berarti jago ya, berarti jago beneran ya. Berarti suara gue ya gitu. Iya sih, normal gitu. Nah, cuma sih ambang-ambang bang, karena Paul selalu memikirkan logika. Ini yang dijual cerita bola gua, apa nyanyinya sih gak sih gitu? Yang mana gitu? Yang mana gitu? Ya udah, jadi lebih menantang lagi. Aku harus nunjulin suaranya, nggak mau kayak gitu. Siapa jurinya waktu itu? Ada Kak Ungi, Bang Jude, Mas Anang, sama Om David waktu itu. Masuklah kau itu dalam ruangan mereka tuh. Masuk. Nyanyi gugu. Itu groginya 10 kali lebih lipat dari Seru sih ya. Karena mending rame kan. Mungkin karena bola kan main satu tim ya. Iya. Jadi nggak menyangkut sebuah pribadi. Paling nggak juri nggak bikin lu gugup maksudnya. Tapi gugupnya adalah sehening itu. Oh mereka pasang muka ini ya? Iya. Muka apa sih? Datar ya? Datar. Akhirnya lu nyanyi lah ya pokoknya di situ ya. Nyanyi Redemption Song lagi. Lega. Habis itu Om David yang di luar skrip ya. Dia nanya, Paul nulis lagu nggak? Ya kebetulan suka nulis juga. Terus bukan suka nulis, lebih ke suka baca buku. Kalau lagi kosong ya. Jadi bukan yang gimmick-gimmick ala-ala bawa buku tapi nggak dibaca gitu. Kalau basicnya emang suka baca buku ya? Lebih zaman SMA sih. Jadi buku yang paling you suka baca? Edensor judulnya. Edensor. Poinnya akhirnya ke arah mana tuh? Iya, jadinya nyanyiin lagu yang Paul tulis. Oh. Jadi lu udah pernah bikin lirik-lirik lagu? Iya, suka bercerita di kertas. Asik gitu. Sih, keren sih. Jadi lagu-lagu lu yang ini yang lu tulis itu inspirasi dari mana? Sebagian besar dari kehidupan yang Paul lewatin. Satu itu pasti main poinnya. Kedua, temen ada cerita. Terus Paul membayangkan jadi dia, menaruh emosinya. Relate ya? Relate. Terus ya gabungan, tapi lebih banyak kehidupan pribadi yang Paul lewatin. Yang paling mengena ini yang mana? Luapkanlah judulnya. Luapkanlah itu. Iya. Liriknya itu mengena sekali. Benar. You love the lyrics so much. Karena itu dari verse 1 sampai akhir liriknya nggak ada pengulangan. Jadi benar-benar mungkin secara susunan ya. Storytelling. Storytelling banget gitu loh. Dan mewakilkan perasaan lu saat apa itu? Saat sama kakak sih. Oh, yang tadi cerita ya. Sama kakak. Terus kakak suka banget sama lagu itu. Pernah nggak lu nyanyi satu lagu gitu sampai nangis sendiri lu, Ci? Pernah kemarin showcase kan album perdana. Paul nggak ada sampein ke siapa-siapa, kecuali ke manajer Paul ya, Karati. Kan nanti kalau lagu Luapkanlah nanti suruh Karina naik ke panggung. Terus dia nggak tahu. Tapi pas dia jalan aja Paul udah nangis, nggak bisa. Terus Paul nggak bisa lihat mukanya. Terus dia nangis itu, terus ya itulah ya. Satu lirik kecil dong. Mencoba tuh kuat dan terlihat seolah kedua tanganku erat. Walau sangat berat membohongi diri ke orang-orang terdekat. Menghadapi dunia yang selalu tak jauh dari selamat tinggal. Selalu jadi baik walau kadang balasannya tak pernah masuk ke hati.
Gue kalau denger Paul ya, POV gue sebagai juri so tau ya. Suara dia jujur anjir. Jadi ada poin jujur yang penting banget dalam hidup gue ketika kita jalani dalam apapun hal ya. Waktu gue jadi aktor itu, gue tuh nyari tahu apa sih yang dimaksud Ibu Christine ini dengan jujur. Yang dimaksud dengan Slamet Raharjo, Pak Slamet Raharjo itu jujur gitu loh. Ternyata dinyanyi juga sama. Iya. Lu tahu POV itu kan? Ketika kita bernyanyi dengan jujur. Paul malah merasa ya kenapa saya terima kasih itu sama musik, ternyata obat Paul musik. Jadi obat ya, obat jiwamu. Obat jiwa Paul. Bisa ketemu senyuman orang, bisa ketemu tangisan orang, bisa meluk terus nyanyi bareng sama orang-orang. Iya, sekarang bisa meluk dan nyanyi bareng Keisha Lefronka. Anjir, gue nonton dia di klipan TikTok. Ngapain dia sih tiba-tiba? Ini kenapa bisa tiba-tiba nongol berdua? Gue bilang. Si Keisha kenal di mana sih? Keisha, kita selabel. Pertama kita selabel, satu label musik, satu label manajemen. Tapi based on musiknya, emang Paul dari dulu pengen duet sama dia. Karena karakter suaranya unik. Iya. Sampai akhirnya ketemu, sebelum rekaman ketemu cuma sekali doang. Padahal selabel ya? Iya, selabel. Karena mungkin dia jadwal film dan lain sebagainya. Iya. Waktu ketemu pertama itu memang benar-benar sekedar ngisi demo doang. Ngisi vokal, jadi untuk guidance ke hari rekamannya, biar vokal direct kebayang mau diapain dan lain sebagainya. Masih awkward lah. Masih awkward banget, kayak diem-diem aja. Keisha kan juga anaknya diem tuh. Iya diem. Kalau nggak ada yang nge-trigger dia nggak ngomong bocahnya. Bener kan gue? Bener. Iya. Terus. Sampai akhirnya Paul DM kayak, terima kasih Keisha. Serius? Oke. Di mana? Ngapain lu kasihan lagi? Karena nggak ada yang kayak percaya. Bener-bener terima kasih Keisha gitu doang. Orang nggak percaya gitu. Enggak serius. Enggak deh. Dia sampai ulang tahun sebelumnya. Ada gue baca. Happy birthday Keisha. Izin ya. Thank you Paul. Udah segitu. Terus ini thank you Keisha. Ini yang tadi yang lu cerita. Berarti lu udah pernah. Iya, cuma sekedar happy birthday doang. Apa maksudnya happy birthday? Happy birthday aja. Iya. Tidak ada niat apa-apa ya. Ada. Habis itu ini habis rekaman. Thank you Keisha. Saya selalu salam Bodrik. Oke. Nggak apa-apa. Iya gitu. Itu berarti belum ada niat ya? Nggak ada. Kapan niat itu tumbuh? ngelihat orangnya luas tuh ketika waktu rekaman malah. Jadi ada momen kan studio dingin tuh. Terus tiba-tiba, Paul, pakai jaket ya, Pak. Aku pakai jaketmu ya. Aku udah mati kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba. Tapi seru juga nih berarti kayak agulnya. Kan kita tanya Keisha ya. Tapi emang mungkin dia begitu. Habis itu singkat cerita ngomongin MV. Paul sebenarnya kan pasti dong ngepoin IG-nya kan. Dia ternyata suka adrenalin juga, suka main motor juga, terus suka naik gunung. Nah, waktu naik gunung sebenarnya Paul pengen nge-reach out ke A&R di label. Kalau MV-nya di gunung gimana? Asik. Cuma Paul udah mati kayak, ntar sok kenal baru ketemu pertama terus kayak takut ini ya? Takut awkward aja, takut cringe. Nah, takut nanti lu jadi cringe ya. Habis itu tiba-tiba di grup si Keisha ke Gunung Sabi kali. Lah, tiba-tiba? Iya. Tahu dari mana dia? Terus ternyata dia pengen MV di gunung juga ternyata. Kok bisa nyambung? Nah itu saya tidak tahu. Jadi akhirnya dari situ setelah MV sih. MV itu makin dekat. Makin dekat. Setelah MV makin dekat. Oke. Karena merasa sefrekuensi sih. Sefrekuensi. Apa yang paling sefrekuensi? Ngobrolnya ya, pasti ya. Ngobrolnya. Mungkin masa obrolan kita sama. Maksudnya secara kita menyampaikan sebuah kalimat, maksudku nggak baku-baku amat, tapi bukan yang nggak baku-baku juga. Maksudnya tongkrongan masuk, ke acara formal juga apa masuk. Adanya juga ya. Apa adanya, dia apa adanya. Iya. Apa adanya. Dan hubungan seperti itu kan yang memang kalian berdua cari kali ya? Iya, mungkin ya. Kalau Paul
yang Paul cari sebenarnya frekuensinya. Yang paling relate sama dia yang lu rasa di diri lu apa? Selain ngobrol nyambung ya. Kan? Dia kalau dikasih tahu malah makin jadi. Oh sama sejenis yo. Iya. Nggak bisa dilarang ini kayaknya. Nggak bisa. Bukan kita ngerasa kita sama-sama nggak bisa ngelarang, tapi ngerasa kita malah ngomong itu di depan. Anjir dewasa banget ya. Keren. Iya. Ini jadi Iya. apa? Edukasi buat orang. Iya benar. Iya. Kalau mau hubungan serius begitu. Kita masing-masing sadar kalau kita tuh suka diarahin, bukan disetirin. Iya, bukan disetir. Iya. Tapi suka dikasih masukan. Benar, dikasih masukan. Tapi bukan diharuskan. Benar. Gitu kan. Dan Paul juga selalu notes ke dia, jangan gara-gara sama Paul. Dia punya barrier. Karena dia juga, nah persamaan Paul juga, Paul tuh temenan sama siapa aja. Maksudku mau cewek, mau cowok, sama aja. Dia juga begitu. Iya. Maksudnya cowok sama cewek, dan Paul nggak pernah sedikit pun ada masalah. Malah Paul suka. Dalam artian, ya siapa sih yang nggak suka kalau temennya makin banyak? Iya, tapi Karena- kan belum tentu pasangannya suka. Iya, tapi Paul sama sekali nggak ada masalah. Dan itu selalu Paul notes kayak, jangan sampai kalau sama Paul, jadi ada barrier gitu ke teman-temannya, apalagi kalau ngomongin kerjaan. Lu punya pengalaman gitu dulu pacaran? Gimana tuh? Yang kayak akhirnya malah bukan kitanya tuh makin enak jalannya, makin pergaulan kita makin luas, banyak teman, tapi malah akhirnya kita tuh makin kayak harus berdua terus gitu-gitu. Oh, mungkin dulu. Pernah. Mungkin roughnya begitu ya. Dan nggak enak kan? Nggak enak sih sebenarnya. Makanya Karena nggak Paul mau. ngerasa makin dikasih tahu makin jadi. Iya, nggak bagus lah. Dan sebenarnya Paul nggak mau menjadi itu. Iya, Tapi Paul juga nggak bisa ngasih tahu kalau Paul tuh begitu. iya paham. Dan, Kompleks ya? iya, Paham nggak sih? Paham, Ya, paham. Dan dia sefrekuensi sama lu. Iya, sefrekuensi. Dia sukanya juga begitu. Iya, dia sukanya juga gitu. Jalan lah. Makanya dari itu kita jadinya cerita seluas itu. Mm-mm. Jadi kita cerita hari ini misalnya habis mungkin dia lagi sibuk promo, ya udah jadi nanya promonya gimana? Promo apa? Promo film. Film apa? Dia mau ada pamali. Di mana PH-nya? PH-nya di Lito Picture. Lito Picture. Hai Lito Picture. Tanggal berapa tayangnya? 7 premiernya 29. Iya. 29 Juli terus ke tayangnya 7 Agustus. Asik, yoi. Lu udah nonton? Belum. Belum ya? Trailernya udah lihat lah ya? Trailernya udah, tapi Iya. nanti mau datang premiernya 29. Gila, dia full support lo, promoin dong. filmnya ini ya. Nggak apa-apa ya, lu promoin gitu Nggak ya? apa-apa banget, Paul. Justru Paul seneng. Iya, iya. Dan Paul selalu tekankan, maksudnya, ya itu, kalau misalnya, kita kan sering ngomongin, misalnya ada film, yang ada adegan scene yang mungkin intimate lah istilahnya. Dia nanya, aku ngelarang apa enggak? Paul tanya balik, kamu nyaman apa enggak? Jangan mikirin aku. Karena karir itu, maksud Paul yang paling pertama tuh karir. Jangan karena ego seseorang jadi gimana ya? Jadi nggak, kalau di Bali tuh taksunya hilang gitu, nilai seninya hilang. Pemikiran mantul lu, cuy. Keren lu, bro. Walau. Untuk usia lu ya. Iya. I mean, the way you think, the way you mencerna, the way you ini. Tapi mungkin karena Paul juga pernah bangsat juga dulunya, melewati semua fase-fase itu, mungkin jadi konklusi ke per hari ini. Mungkin Paul masih punya yang namanya mawas diri sama kerendahan hati sih menurut gua. Karena ketika orang tidak punya itu, dia lupa untuk berbicara sejujur lu. Iya. Jaga itu baik-baik ya. Iya. Itu paling keren sih dari diri lu, yang menurut gua kunci kebesaran lu nanti di sana, Paul. Iya. Ngalir aja, Bang. Iya sih, dan gua kan di dunia entertain itu kan cukup lama melihat banyak hal, dan gue tau lah di dunia entertain itu kan we have to look humble, we have to look pinter membawa diri. Tapi kan genuinely itu ada yang tidak begitu, tapi di act kan. Akhirnya makan dalam kan, Benar. dan tidak jujur lah istilahnya. Benar. And I hope you bisa berjalan dengan itu, karena jujur itu yang akan menjadi kekuatan seorang Paul di masa depan. Iya. Sekarang kita bicara 5 tahun ke depan ya. Merit sama Kesha, ada nggak di situ? 5 tahun ke depan. Belum pernah ngobrolin itu. Belum ya? Dia belum tahu ya? Belum, karena kita baru banget kan. Kita jalan ke 3 bulan. Baru 3 bulan Jadi ya? masih baru banget kan. Masih fresh. Cuma kita juga bingung kenapa secepat itu dan senyambung itu langsung. Dan sepercaya itu masing-masing. Iya. Dan kita belum tahu. Dan gue suka jawaban lo, karena Iya. belum tahu gitu. Yang Paul selalu pegang sih sekarang sama dia tuh ya itu.
tetap waras, terus selalu utamakan karir. Betul. Apalagi dunia entertain itu kan nggak ada kalender ya. Istilahnya bukan kalau di bola mungkin ataupun atlet mungkin umurnya 15 tahun sampai 20 tahun. Iya. Habis itu mungkin di 10 tahun terakhir kita mikirin tuh untuk 10 tahunnya lagi kan. Iya. Kalau entertain kan kita kalau jualannya bagus, lagunya naik, terus kita bisa menjadi center of attraction dari sesuatu, rezekinya datang. Betul. Dan ya mungkin itu sih Bang, Paul selalu pengen jadi diri sendiri aja. Iya. Walaupun nanti resikonya Paul sudah tidak laku lagi. Selalu jadi diri sendiri. Masih kalau pulang masih naik Scoopy, beli nasi kuning jam 2 pagi. Oke. Tapi Paul boleh izin tanya nggak Bang? Boleh Waktu nanya. Bang Densu pasti setiap manusia ada fase ups and downs-nya. Tapi ketika downs-nya mungkin di spesifik dunia entertain tuh, waktu itu Bang Densu lebih mikirnya gimana? Pengen ninggalin itu dunia. Tapi gue nggak punya pilihan lain. Karena hanya satu-satunya dunia itu yang ngasilin gue penghasilan. Kan gue sempet hancur sehancur-hancurnya sampai gue tuh ngandelin jadi bintang tamu untuk hidup. Oh iya, oke. Kan gue nggak punya karya di dunia entertain itu. Jadi karya gue waktu itu isu kalau gue itu ya adalah case dulu. Yang itu yang dijadikan pembahasan di media. Dan demi untuk bertahan hidup, gue mau aja. Jadi gue muter gitu. Dibayar dari satu bintang tamu ke bintang tamu lain. Ya hidup Iya. Sekuter ya. Tapi kalau boleh tahu Bang, merasa ada turning point-nya atau merasa bisa mikirin lebih ke depan tuh per apa dan per kapan? Umur 33 gue. Oh iya. Gue punya perjalanan sendiri. Di mana akhirnya gue dikecewakan sama semua hal. Udah bukan cuma satu hal, semua hal. Dan termasuk yang paling parah, gue merasa dikecewakan diri gue sendiri. Itu yang gue turning point paling besar di situ. Tapi akhirnya pengenalan gue sama Tuhan itu yang membuat gue banyak melihat hal yang orang lain gak lihat sih. Gitu. Keren. Iya, ya itu pegangan lah, pegangan kita masing-masing ya. Untuk lo melangkah 5 tahun ke depan, Paul akan jadi seperti apa? Iya. Coba kasih gue harapan lo. Kalau sekarang Bang, tadi kan sempat omongin, Paul lagi bingung karena musik lagi lancar nih. Terus ada yang nawarin bola lagi. Adalah dari Liga 1, Liga 2. Iya. Terus eksklusif kontraknya priority musiknya duluan. Iya, baru lu bola. cerita kan. Iya. Kalau Bang Des jadi Paul gimana? Kalau gue dikasih kesempatan, gue kan dikasih kesempatan untuk tetap bermusik. Iya. Tapi ada di kontrak ya. Iya, itu. Yang sampai ribut ya. Sampai ribut. Betul. Dan gue dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa yang gue tidak dapat kesempatan dulu. Iya. I'll take it. Why? Because I'm still young. Dan waktu masih muda, waktunya untuk membuat kesalahan. Anggap di keputusan salah deh. Oh iya. Tapi kalau lu sikapinnya benar, dia akan jadi benar nanti ke depan. Alright. Tapi yang tidak bisa kau ulang apa? Kesempatannya. Iya. Oh, orang ada privilege kok dikasih. Cuma bebannya apa? Ini lu kendor, nyanyi lu kendor, disalahin bolanya. Tapi Paul nggak melihat, nggak mau berspekulasi. Kalau takutnya kan nanti orang-orang lari ke bola lagi, terus tapi mungkin itu hanya overthinking Paul pribadi sendiri ya. Karena gini sih kalau masalah pemikiran orang sih Paul, semua orang akan berpikir bahwa yang terbaik itu menurut versi mereka. Oh iya. Tapi kan pada saat mereka menjalani, mereka pun tidak punya keberanian untuk ngelakuin yang terbaik versi mereka. Makanya mereka melepaskan itu semua kepada orang-orang yang menjadi figur-figur itu. Dengan harapan orang itu bisa membawa harapan yang mereka tidak mampu di bahu mereka. So, you are the hope for it, gitu loh. Dan lu tidak akan bisa please everyone. Iya. So, just follow your heart, follow your soul, be the Paul, the best, dan sejauh mana potensi yang lu bisa gapai dengan semua kesempatan. Dan kita nggak pernah tahu kan? Paul akan sebesar atau sekecil apa. Itulah menariknya hidup.
The Life of Paul. Thank you, Nyoman. Thank you, Nice to Respect.